يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sirajan wa nadhira wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid kepadanya sebagai syukuran yang sempurna. Sebagai seorang mukmin, semua pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Maka hakikatnya ketika kita datang ke majelis yang berbahagia ini, semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang punya waktu, punya kesehatan dan sebagainya, kalau tidak Allah beri petunjuk dan hidayah, mungkin dia lebih menyegarkan ketika melihat tayangan di HP atau mungkin juga di rumah televisi dan sebagainya. Tapi Allah meluruskan niat kita, kemudian kita niat untuk itikaf di masjid ini sambil mempelajari sirah nabawiyah, sebuah untian hikmah dari sejarah kehidupan seorang manusia yang sempurna yang dipilih oleh Allah sebagai seorang rasul. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya mungkin, karena akan bisa mensupport keimanan kita, keislaman kita dengan ruhani kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memberikan kepada kita nikmat risalahnya, nubuwahnya, qudwahnya, uswahnya. Sehingga dalam setiap bagian fragmen sejarah tidak ada kegemilangan umat kecuali menyertakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal sirah nabawiyahnya, dalam perjuangan kehidupannya. Sehingga sirah itu cuma pisah doang, tidak. Pada saat dia diimplementasikan pada sebuah momen sejarah, dia akan melecutkan dan merevolusi kehidupan. Misalkan ketika umat Islam menaklukkan kota Konstantinopel, ya kan, Sultan Al-Fatih selalu bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu didatangi Rasulullah. Itu menunjukkan bagaimana serial kehidupan Nabi itu menyertakan dari setiap fragmen sejarah. Ketika perang salib Salahuddin Al-Ayyubi seperti itu juga. Ya, jadi semua kegetiran dan juga puncak, ya,
perjuangan umat manusia kaum muslimin itu tidak lepas daripada Rasulullah SAW. Itulah mengapa pelajaran yang paling dibenci oleh orang Yahudi bukan fikih. Fikih bisa ditaati, gitu kan, bisa disiasati. Bukan juga tafsir. Yang paling dibenci justru sirah nabawiyah. Karena kenapa? Sebuah fragmen sangat pahit. 3 suku Yahudi terusir dari Madinah. Benteng yang kokoh di Khaybar bisa dihancurkan. Itu ketika dikenang dan dibaca kembali oleh umat Islam, menguatkan perjuangan umat Islam untuk selalu tidak pernah tunduk kepada orang-orang Yahudi yang licik itu. Salam juga kita haturkan kepada para ulama yang telah menulis sirah begitu lengkap, begitu detail, begitu tidak bisa dirusak oleh sejarah. Kalau kita lihat sejarah Kartini diutak-atik oleh orientalisme gitu ya, sejarah Mataram gitu ya. Tapi kalau sirah nabawiyah tidak bisa, karena dari sejak awal ulama sudah menulis dalam sirahnya, dalam tarikhnya ya itu perbedaan antara sirah dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak yang berbahagia, maka pada episode kali ini saya akan mengetengahkan. Kalau kemarin kita kisah cerita tentang ibunda beliau Ummahatul Mukminin, sekarang kita ketika beliau wafat, maka perwalian, perlindungan dan pengasuhan jatuh kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Oleh karena itu kita harus juga melihat latar belakang beliau. Latar belakang beliau sehingga kenapa Rasulullah itu dalam pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib. Kenapa? Karena memang setiap para rasul itu terpilih di dalam hal pengasuhannya, tidak boleh sembarangan. Terpilih. Sebagaimana misalkan dalam kisah pengasuhan seorang wanita yang suci, Maryam binti Imran, itu kan diasuh oleh Nabiullah Zakaria. Padahal paman-pamannya berupaya untuk mengasuh Maryam, tapi kemudian mereka diberi sebuah challenge, yaitu melempar pena. Siapa yang terjauh maka dia menjadi pengasuhnya. Dan beneran Nabi Zakaria yang dipilih. Itu memang semua diatur oleh Allah. Qadarullah, Allah mengatur sedemikian rupa sehingga semua pengasuhan para nabi itu sudah diasuh, Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalam diasuh kembali kepada ibundanya, Semua itu sudah ada tulisan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat menarik ketika kita mengkaji latar belakang kakek beliau ini, kakek beliau. Jadi Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib, Bapak yang berbahagia, itu sebenarnya dari Madinah. Beliau besar di Madinah, bukan di Mekah. Suku Quraisy ada orang yang berhijrah itu ke Madinah. Namanya Hashim. Namanya Hashim karena memang ada keluarga dari ibunya memang besar di Madinah, sehingga Hashim walaupun suku Quraisy kemudian dia berhijrah ke Madinah. Hashim kemudian mempunyai anak bernama, salah satunya adalah Saibatul Hamdi, yang maknanya Saibah itu kan uban, uban. Kenapa disebut uban? Memang orang-orang Semit, Arab dan Yahudi itu selalu mengetengahkan cerita dan kisah dari kecil itu sehingga menjadi nama. Misalkan kenapa Nabiullah Ishak disebut Ishak? Karena waktu dia lahir dia tertawa, maka disebut Ishak karena lahirnya tertawa. Nah, kalau kakek beliau Saibah Al-Ham itu karena di antara ada rambut hitamnya ternyata ada belangnya putih kayak uban.
Syaibah itu kan uban, sehingga disebut wah ini Syaibah nih. Beruban nih anak ini, sehingga dipanggil lah, dinamailah dia Syaibah Al-Hamdi bin Hashim, ya. Jadi nama sesungguhnya itu bukan Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib pada saat masih remaja, ya. Pusat di Arab itu sebenarnya kota Mekah bukan Madinah, sehingga karena juga ada kedekatan aliran suku bahwa keluarga Hashim adalah suku Quraisy, maka salah satu anaknya namanya Muthalib. Muthalib mengajak ya keponakannya, mengajak adiknya. Abdul Muthalib ini bukan anak, tapi adik dari Hashim, ya. Sehingga Syaibah diajak, gimana kamu mau nggak ke Mekah? Di sanalah pusat, ya, pusat kosmopolitan Mekah mungkin gitu ya. Kalau orang Solo, orang Jawa, orang Sumatera pengen di Jakarta, kan memang Jakarta pusat. Kalau Mekah Ummul Qura, ya, pusat peradaban dan juga sastra kehidupan sosial itu hanya ada di Mekah. Sehingga diajaklah anak muda ini Syaibah berhijrah kembali ke klan utamanya, yaitu di Mekah. Pada saat dia datang, orang-orang melihat bahwa Muthalib datang, ya. Karena orang pada kenal kan, dia bawa budak, seorang laki-laki yang tampan. Maka orang-orang manggilnya, "Oi Abdul Muthalib." Syaibah dipanggil Abdul Muthalib. Dianggap awalnya sebagai budak dari Muthalib, sehingga disebut Abdul Muthalib. Sehingga di Mekah nama Syaibah justru tidak terkenal, namanya adalah Abdul Muthalib, ya, panggilan sesungguhnya Abdul Muthalib, ya. Nah, berikutnya kenapa kita coba kaji, ya, dari sisi kepemimpinan. Kan memang orang-orang Quraisy itu penguasa kota Mekah. Di antara suku klan Quraisy yang terkenal adalah Hashim. Kenapa? Karena pertama Hashim itu banyak anak. Yang kedua dermawan, ya. Yang ketiga memang kepemimpinan dan aura sebagai seorang leader itu memang luar biasa. Dan pada saat beliau meninggal, kepemimpinan jatuh kepada Muthalib, adiknya. Tapi kemudian begitu adiknya meninggal, maka jatuh kepada Syaibah, ya. Kenapa? Karena memang Syaibah itu mewarisi kepemimpinan ayahandanya, ya. Tidak ada orang yang terpandang kecuali Syaibah Al-Ham ini, yaitu Abdul Muthalib dipanggil. Mari kita lihat bagaimana kiprah ketika ia menjadi seorang pemimpin. Terutama dia adalah pemimpin untuk menyediakan dan melayani haji untuk makan dan minumnya. Makan dan minumnya. Salah satu pergulatan jabatan itu yaitu ketiadaan sumur. Ketiadaan sumur. Kenapa? Karena orang pergi haji kan berduyung banyak seantero Mekah, seantero Arabia, ya, pada datang ke sana. Sementara sumur waktu itu belum ada sumur Zam-Zam. Sehingga beliau mencari sumur di luar Mekah untuk diambil, dialiri, ya, dibawa untuk memberi minum orang-orang yang pergi haji. Ya, jadi juga melayani makannya. Ya, sehingga jabatan itu sangat prestisius. Karena semua orang Arab datang untuk beribadah haji dan umroh, ya. Walaupun dia bukan muslim, ya, Islam belum datang, tapi warisan ritual ini selalu ada karena bagian daripada ritual Ibrahimiyah, ya. Nabi Ibrahim zaman dulu sudah melaksanakan sehingga keturunannya dan seluruh orang Arab berpaham. Ya. Pada saat beliau memohon pada Allah, seringkali beliau memohon di Hijr Ismail. Ya Allah. Jadi memohonnya bukan pada Lata dan Uzza, sehingga tidak ada satupun kisah di mana Abdul Muthalib menyembah berhala. Pada saat itu sudah ada banyak berhala. Pada saat beliau tertidur di Hijr Ismail, beliau dimimpikan oleh orang, galilah
galilah tanah, ya. Sampai 3 kali mimpi itu terus datang. Kemudian yang keempat ada petunjuk, galilah di antara 2 berhala yang paling besar, di mana di situ ada penyembelihan hewan kurban, maka disitulah galilah, karena di dalamnya Anda akan temukan berbagai macam peninggalan orang-orang terdahulu. Sampai karena udah 3 kali bermimpi, Abdul Muthalib kemudian mengajak yang pada saat itu masih punya 1 anak, namanya Haris, ya. Pak Haris ada di sini. Pak Haris, ya. Namanya Haris, ya. Haris itu adalah salah satu anak dari Abdul Muthalib, ya. Berarti paman Nabi, ya. Paman Nabi yang paling tertua. Bawalah Haris, ya. Aku mau campur bantulah aku. Terutama kamu menjaga jangan sampai orang-orang Quraisy ini mengintimidasi kita. Karena rencana itu selalu ditentang. Sejak dari awal dia ingin gali cari sumur Zam-Zam, sejak bulan besar itu selalu ada penentangan. Kenapa? Karena pada saat Zam-Zam itu dulu ditemukan, ya, yaitu bekas tapak hentakan dari Nabi Ismail, maka turunlah mata air Zam-Zam. Tapi pada saat itu banyak burung-burung yang datang pula dari kejauhan. Wah, berarti ada air di situ. Kabilah Jurhum, kabilah yang nomaden dari Yaman, mengetahui itu, sehingga begitu ada air, ya, pada saat itu pula mereka menguasai air Zam-Zam. Padahal yang menemukan adalah Siti Hajar, ya, bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Nah, pada saat Jumhur itu menemukan, ya, dan ternyata dia bukan juga orang Quraisy, bukan orang asli Mekah. Selalu penduduk asli itu menuntut agar pengelolaan Zam-Zam itu di tangan orang-orang Mekah. Dia bukan seorang pribumi, dia dari Yaman, Jurhum itu. Sehingga karena saking keselnya, ya, karena selalu diintimidasi, selalu di demo dan sebagainya, akhirnya dia meninggalkan Mekah dengan cara membenamkan sumur Zam-Zam. Ya, jadi sumur Zam-Zam itu beribu-ribu tahun tidak terpakai. Maka pada zaman generasi Abdul Muthalib inilah, karena dia memang kepingin melayani Mekah dengan baik, maka digalilah tempat yang sudah disebutkan dalam sebuah mimpinya, ya. Ternyata begitu digali, terdapat 2 patung gajah yang terbuat dari emas, dan juga ada tameng pedang dan tameng senjata orang-orang Jurhum. Nah, Abdul Muthalib kemudian melebur semua itu. Kalau pedang-pedang dan juga tamengnya dijadikan sebagai pintu Ka'bah, hiasannya, ornamennya memakai emas 2 patung gajah itu. Ya, jadi patung gajah di mana-mana ada, termasuk di India, Ganesha, di Indonesia juga, ya, termasuk juga di Arabia pada saat itu. Padahal bukan gajah itu tidak masyhur. Tapi karena memang orang-orang Yaman gemar dengan gajah, termasuk Abraha, sehingga orang-orang Jumhur pun membuat patung gajah. Nah, apa yang berbahagia, pada saat Abdul Muthalib kemudian menemukan air, serempak orang-orang suku Quraisy itu kemudian berupaya untuk mengambilnya. Padahal awal-awal dia menentangnya, tapi untuk ketemu Zam-Zam, maka mereka berupaya untuk mengambil hak pengelolaan Zam-Zam. Maka oleh karena itu, ya, kakek dari Umar bin Khattab, ya, salah satu orang yang mengetengahi, ya, marilah kita datang ke seorang wanita yang punya kemampuan melihat sosok aura di antara kita, siapa yang paling baik, siapa yang paling berhak. Ya, letaknya memang berada di Yordania, maka mereka beramai-ramai ke sosok wanita, mungkin dalam tanda kutip seorang dukun wanita, ya,
seorang peramal, seorang tokoh ya. Zaman itu memang zaman di mana peramal itu menjadi orang tokoh pada saat itu. Tapi anehnya Bapak yang berbahagia, ketika rombongan Quraisy datang, berklan-klan itu datang ya, dengan harapan bisa dikelola Zamzam. Dalam perjalanan, Abdul Muthalib itu selalu dibasahi oleh air hujan. Air hujan selalu mendatangi keluarga Hashim, ya. Teman Abdul Muthalib, ya, kemudian juga keluarga anak-anaknya yaitu Haris, juga saudara-saudara yang lain, itu dikerunui air, tidak pernah kehausan dan sebagainya. Didasarkan itulah, maka sosok wanita menyatakan orang yang paling berhak adalah Abdul Muthalib. Jadi pada saat Zamzam itu digali dan ditemukan, maka hak pengelolaan memang prerogatif daripada Syaibah al-Ham, ya, yaitu Abdul Muthalib. Sehingga menurut saya jasa beliau sangat besar, ya kan? Kita sekarang cuma menikmati, ya kan? Zam-zam di bawah 5 liter gitu, kadang-kadang dibisniskan, jangan kadang-kadang ya nggak ngambil dari sana, beli banyak sampai 25 liter, ternyata belinya di Tanah Abang gitu ya. Bukan dari sana, tapi Tanah Abang ya. Mau alam keasliannya kan kita nggak paham kan gitu ya, keasliannya nggak paham. Tapi hatta orang minum Zam-zam, orang umroh, orang Mekah ya, penduduk Mekah dan sebagainya, itu semua berjasa atas dasar ya penggalian Abdul Muthalib. Jadi menurut saya memang luar biasa Abdul Muthalib, jasanya terhadap kita, tidak juga sebagai pengasuh kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadirin ya, kisah yang sangat menarik yaitu ketika sebelum perang Gajah, ada kisah yang menarik. Beliau pernah bernazar, jikalau anakku banyak, setiap anak itu ya aku akan korbankan 1 ekor onta. Tapi begitu anaknya yang bungsu, yang terakhir, yaitu Abdullah ya, Bapak Muhammad SAW, ayahanda dari beliau, berjumlah sekitar 10 laki-laki ya, karena memang laki-laki sangat diutamakan. Oleh karena itu, karena beliau bernazar, maka orang-orang Mekah biasanya sebelum bernazarnya bukan memotong onta sebenarnya. Saya akan potong anak saya korbankan anak saya di antara mereka, seperti sebagaimana ritual Ibrahim kepada Ismail ya. Nah, pada saat diundi 10 orang itu, Bapak yang berbahagia, selalu yang muncul Abdullah. Sampai 3 kali Abdullah ya, sampai yang ketiga juga Abdullah. Orang-orang Syiah tidak mempercayai kisah ini, tetapi kan kalau kita lihat kisah Nabi Yunus ya, pada saat mau dilempar ke laut, itu kan sebenarnya diundi juga. Ternyata yang keluar ya, yang keluar ya Zunnun ya, seorang nabi ya, yang meninggalkan dakwah, sehingga beliau itu dalam hal pengundian ya. Jadi menurut saya ya, tertolak klaim bahwa Syiah itu merupakan pagan ya, kata orang Indonesia, nggak mungkin terjadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya. Menurut Sunnah wal Jamaah kisah itu terjadi, sehingga karena beliau bernazar, orang-orang Quraisy mengatakan, kasihan anakmu kalau disembelih. Oleh karena itu gantilah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam mengganti anaknya dengan domba. Oleh karena itu kemudian dia menyatakan, ya Allah, terimalah korban 10 onta untuk atas nama Abdullah. Nah, diundi lagi. Begitu diundi, ternyata bukan ontanya, tetap Abdullah. Wah, berarti belum diperkenankan ya nazarnya Abdul Muthalib. Sampai tiap kali salah ya, selalu onta yang muncul ditambah lagi 10 jadi 20. Begitu di 20 diundi lagi, tetap nama onta. Sampai akhirnya 100. Sampai 100 ya,
diundi baru nama onta, bukan Abdullah. Jadi pada saat itulah Abdul Muthalib berkurban atas nama Abdullah sebanyak 100 ekor onta. Sehingga dalam kisah ini ya ada sebuah pernyataan dan sabda Nabi yang sangat monumental ya. Beliau mengatakan, ana ibnu Muzabbahaini, saya adalah anak dari dua orang yang dikorbankan, ya kan? Yang pertama memang ayahnya beliau Abdullah, yang kedua Nabi Ismail ya. Ismail ya, Rasulullah juga memang keturunan Ismail, Ibrahim, Ismail dan terus ke bawah. Jadi ada dua orang yang dikorbankan ya, dari aliran darah dan juga aliran klan dari Rasulullah itu dua orang yang pernah memang dinazarkan untuk disembelih ya. Masya Allah ya, jadi luar biasa. Yang ketiga hadir yaitu ketika Abdullah berdagang ya, Abdullah berdagang lepas dari penyembelihan, maka muncullah kisah pertempuran Abraha, Ashabul Fil. Sebagaimana sudah pernah saya ungkapkan pula, tapi paling tidak saya mau mencoba ya satu hal yang sangat luar biasa kepemimpinan beliau. Pada saat beliau didatangi utusan dari Abraha, saya meminta ya pemimpin dari suku Quraisy ini siapa? Saya mengundang Anda untuk datang ke perkemahan raja kami Abraha. Nah, pada saat itulah ada dua orang yang menemani Abdul Muthalib. Tapi sangat aneh, saya akan menghancurkan kamu. Ya, kata Abdul Muthalib, saya tidak peduli. Yang saya peduli datang ke sini bukan karena untuk bernegosiasi dengan Anda, karena Anda sudah merampok dan mengambil 100 ekor onta saya. Dalam riwayat yang lain 200 ekor onta saya. Saya minta agar Anda mengembalikan itu. Abraha bingung, kotanya mau dihancurkan, tetapi dia hanya peduli kepada ontanya yang dirampok kan gitu. Tapi ternyata itu sebenarnya siasat agar Abraha tidak menghancurkan kota. Lalu dengan Ka'bah seperti apa? Kalau Ka'bah itu bukan punya saya, dia ada yang punya, yang maha kuasa, biar ada yang ngurus. Kalau onta punya saya, maka saya ngurus katanya ya. Abraha jadi bingung ya. Kemudian pada saat itu eksekusi menghancurkan Ka'bah dan sekitarnya, buru-buru Abdul Muthalib memerintahkan seluruh orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, untuk berhijrah ke lereng-lereng gunung sekitar. Nggak boleh ada di dalam kota. Hanya 6 orang sebagai perwalian untuk menyaksikan bagaimana mekanisme penghancuran itu. Cuma salah satunya adalah Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib mengambil strategi. Pada saat onta itu memasuki Mekah, dia ada dituntun oleh juru sandi, tilik perjalanan ya, cara jalannya di mana dan sebagainya. Ada orang yang menuntun gajah itu. Tapi pada saat si penuntunnya punya 2 orang, tapi anehnya memang semuanya orang-orang Mekah ya, orang-orang Mekah. Yang satu nuntun, tetapi yang satu lagi karena memang udah menjadi pelatih gajah ya, si pelatih begitu suruh nuntun, si pelatih bilang turun. Masa si gajah itu jadi turun, nggak melangkah. Sampai 3 kali seluruh gajah diperintahkan menunduk, bukan berjalan. Ketika yang satu meminta untuk berjalan, yang satu lain bilang tunduk, maka si gajah tunduk. Karena perintah terakhir menunduk, ya menderung gitu kan, menunduk. Karena si gajah akhirnya setelah 3 kali diperintah itu nggak pernah bisa maju, nggak bisa jalan. Ya, Abraha saking kebingungan, dalam kerangka kebingungan itu tiba-tiba muncullah ababil. Ya pada saat itulah hampir semua orang kisah ya tentara ini seluruhnya tewas oleh ababil, termasuk Abraha. Ya, sejak itu tidak ada lagi penyerang dari Yaman
kisah yang sangat heroik. Seluruh orang-orang Arab mengetahui hal itu. Ya, itu yang ketiga dari Abdul Muthalib. Yang keempat hadirin, ini yang paling penting ya kita pahami. Pada saat cucunya melahirkan dari jalur Abdullah, ya, dari Aminah, maka yang pertama kali sangat gembira tentu Abdul Muthalib. Ya, karena didengarnya berbunga-bunga keajaiban. Salah satu yang sangat berjasa beliau menamakan Nabi kita dengan Muhammad. Jadi nama Muhammad itu nama yang diberikan kakeknya. Kalau Al-Quran kan menamakannya Ahmad, ya. Nabi Isa menyampaikannya Ahmad. Kenapa begitu? Karena memang ada etimologi kebahasaan dengan namanya, yaitu Syaibatul Hamdi, ya, Syaibatul Hamdi. Oleh karena nama Muhammad itu jarang ada di kalangan orang-orang Quraisy, banyak tokoh-tokoh Quraisy ya sedikit mengkritisi. Kenapa engkau memberi namanya Muhammad? Itu jarang ada di Mekah. Ya. Kalau sekarang nama Muhammad, nama yang paling banyak populer sekarang ya di Inggris. Di Inggris bukan John dan Stephen. Yang paling banyak justru nama Muhammad. Bayi paling banyak namanya sekarang di Inggris itu Muhammad. Ya, Muhammad. Bukan jadi betul Islam itu sangat mewarnai kota London. Sebenarnya London ini sekarang Londonistan, ya, kota London yang kebanyakan sekarang bercita rasa kaum muslimin, ya. Kita kembali pada saat disebut nama, dan itu kenapa kaum dikritis oleh orang-orang Quraisy? Orang-orang kakek beliau mengatakan, aku kepingin cucuku ini menjadi pemimpin yang terpuji seluruh dunia, ya. Bukan pujian hanya teruntuk orang-orang Arab, dia akan mewarnai seluruh dunia. Itu keinginan saya dan cita-cita saya, sehingga saya beri nama Muhammad, bukan yang lain, ya. Nah, itu jawaban. Kemudian hadirin, pada saat umur 6 tahun, ya, beliau kemudian juga mengasuh sampai itu awalnya beliau mengasuh dan disamakan dengan anak-anaknya yang lain. Kadang-kadang, ya Muhammad, ontak saya hilang, coba kamu cari, ya. Begitu dicari, ya, berapa lama Abdul Muthalib jadi galau. Udah lama kok nggak muncul-muncul, ontanya nggak ada, cucunya nggak ada, gitu ya. Akhirnya dua-duanya dicari Abdul Muthalib sehingga ketemu. Sejak itu dia mengatakan, sejak hari ini saya tidak akan memperlakukan cucuku ini daripada anak-anakku, ya. Saya tidak akan memperlakukan, di mana saja aku berada dia harus turut serta hadir, ya, bersama dengan saya, ya. Saking sayangnya kepada cucunya itu, kemana saja Abdul Muthalib, Rasulullah selalu dipangku, selalu diajak sana kemari. Nah, pada saat beliau sakit, ini mungkin yang keenam, ya, dari kelima ke enam, sakit ini yang paling penting, ya. Proses, bagaimana cara proses mengasuh cucunya yang dipersiapkan menjadi pemimpin, ya. Karena pengasuhan itu dari awal tadi sudah menyatakan bahwa menjadi pilihan bagi kita, tapi sebuah kepastian, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sekarang ini sakit. Oleh karena itu, siapa di antara kalian yang ingin mengasuh? Karena yang lain sudah pada berumah tangga dan jauh dari Mekah, hanya 4 orang anaknya. Yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib, yang ketiga Abbas, yang terakhir Hamzah. 4 paman Nabi yang diusulkan, ya, disampaikan untuk mengasuh Rasulullah SAW. Sebagai orang yang tertua, Abu Lahab mengatakan, saya yang mengasuh, ya, karena saya orang yang paling patuh, ya. Tetapi Abdul Muthalib mengatakan, engkau memang orang yang paling patuh,
engkau orang kaya, statusmu begitu besar ya di kota ini, sehingga engkau akan pasti sibuk dengan kekayaanmu dan juga politikmu. Oleh karena itu, menurut saya kalau engkau mengasuh cucu saya yang tercinta ini tidak pas, tidak tepat ya. Itu kritik Abdul Muthalib pada anaknya Abu Lahab. Tapi memang luar biasa ya kalau bisa diasuh oleh beliau, bagaimana karakter Nabi nantinya kan gitu. Sehingga Abu Lahab pun sudah disebutkan dalam sebuah surat kan, surat Al-Lahab ya, surat penghinaan kepada orang yang pernah ya, walaupun satu keluarga, tetapi orang yang paling benci terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena karakter yang begitu, dari awal pengasuhan Rasulullah tidak jatuh kepada Abu Lahab ya. Begitu detail Allah ingin pengasuhan itu memang pada orang yang tepat. Yang kedua, berdirilah yang bernama tadi Abbas, kemudian tadi Abbas, Abu Lahab, Abu Thalib, satu lagi, oh iya Hamzah. Kata Hamzah, saya orang yang paling tepat. Bukan Hamzah sebenarnya, yang kedua itu bukan Hamzah. Abbas, saya orang yang paling tepat mengasuh beliau karena saya banyak anak, sehingga kasih sayang saya akan saya tumpahkan sebagaimana saya menumpahkan kasih sayang kepada anak-anak saya. Lalu Abdul Muthalib mengatakan, engkau banyak anak, kalau sekarang aja engkau kesulitan untuk mengasuh anak-anakmu yang banyak itu, bagaimana menambah lagi satu orang gitu ya. Ini menurut saya tidak pas ya, maka ditolaklah ya, enggak jadilah kepada beliau. Kemudian Hamzah langsung menunjuk tangan, saya orang yang paling sedikit anak gitu. Beliau mengatakan gitu. Lalu Abdul Muthalib mengatakan, engkau kan sedikit anak ya, engkau belum banyak peduli kepada banyak anak, bagaimana bisa menyayangi cucuku itu kalau engkau aja anaknya kurang gitu ya. Anaknya kurang dan mengasuh itu bukan hal yang sepele. Menurut saya nggak pas kalau engkau anaknya sedikit mengasuh yang belum begitu banyak pengalaman kepada seorang cucuku yang ini ya, agar ditolak. Sehingga yang terakhir adalah Abu Thalib. Dia sangat merendah. Akulah orang yang paling pas. Walaupun aku tidak punya harta banyak, tapi di dalam keluarga saya akan dekatkan dia dengan kasih sayang, mawaddatul qurbah, dia bilang gitu ya. Ya kalau memang kau mau menginginkan, baiklah, saya nggak bisa memutuskan, kata Abdul Muthalib. Sekarang kita tanya saja kepada cucuku ini langsung, wahai Muhammad, di mana 4 pamanmu ini yang mana yang menurut kamu yang paling pas? Maka ya serta-merta Rasulullah ya datang ke Abu Lahab, kemudian memunggung pundaknya, tapi kemudian jalan lagi ke Hamzah, jalan lagi ke Abbas, terakhir ke Abu Thalib. Begitu dengan Abu Thalib, beliau memeluknya ya, bukan memegang pundak tapi langsung memeluknya. Oleh karena itu yang dipilih adalah Abu Thalib, maka pengasuhan ini saya serahkan pada Abu Thalib. Itu menunjukkan bagaimana kepemimpinan pengasuhan saja sudah diatur oleh Abdul Muthalib. Oleh karena itu sebelum saya tuntaskan, saya coba untuk mereview yang berbahagia ya, hikmah dari semua ini. Yang pertama tentu jiwa leadership dari Abdul Muthalib itu memang terasa sekali dalam hal pengasuhan beliau kepada cucunya, karena memang ayahanda beliau tidak mengasuh ya, maka perwalan itu memang yang paling berhak adalah kakeknya, dan kakeknya mengasuh dalam hal kasih sayang, kemudian juga keluarga ya, kemudian juga bagaimana melakukan cinta sama keluarga besar, juga bagaimana leadership ya, itu diamati oleh Rasulullah SAW. Yang paling besar adalah leadership. Yang kedua, hadirin yang mulia,
Abdul Muthalib itu punya peran dalam hal pengalihan pengasuhan. Ya, itu menunjukkan bagaimana begitu bijaknya beliau dan memilih Abu Thalib, orang yang paling memang pantas untuk mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga hadirin, Abdul Muthalib itu punya status yang besar di kalangan Quraisy, sehingga ketika Abdul Muthalib ini memang mengasuh, nama besar beliau itu melekat, sehingga ketika Nabi menjadi seorang Rasul, ya, nama besar Abdul Muthalib selalu dikenang, ya, oleh orang-orang Quraisy, sehingga dari awal Nabi itu memang terlindungi walaupun Nabi Abdul Muthalib sudah meninggal, tapi nama besar itu masih melekat. Jarang orang Quraisy yang berani untuk mengacaukan, ya, kecuali Abu Jahal, ya, Abu Jahal. Karena beliau pada saat sholat di Ka'bah sampai melumuri kotoran unta. Tapi di luar itu nggak ada yang mencolek-colek Nabi. Ya, kenapa? Karena orang semua pada tahu Abdul Muthalib itu sangat berjasa. Ya, menggali Zam-Zam, ya, kemudian melayani orang-orang haji, tidak ada protes, tidak ada kritikan dari jamaah haji. Bahkan makanan semua disediakan oleh Abdul Muthalib. Beliau juga dermawan. 100 unta pernah dikurbankan dan dibagi-bagi pada seluruh orang-orang Makkah, sehingga memang luar biasa pengasuhan Nabiullah lewat Abdul Muthalib. Kalau Musa diasuh oleh Fir'aun sehingga tidak ada yang berani mencolek Musa alaihissalam, karena beliau diasuh oleh seorang raja, kan gitu. Begitu juga dalam satu persamaan beliau juga diasuh oleh penguasa Mekah de facto itu ya Abdul Muthalib, ya, penguasa, sehingga memang demikianlah bangsawan orang-orang Mekah tidak berani mencolek-colek ketika Islam baru berkembang. Baru terjadi keberanian ketika klannya sendiri mengintimidasi keponakannya, yaitu Abu Lahab. Ya, bergibah, memfitnah dan sebagaimana, istrinya juga begitu, kayak kayu bakar yang manas-manasin orang. Maka pada saat itulah baru orang-orang Quraisy berani untuk mengganggu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada waktu, silakan bapak-bapak untuk bertanya lebih detail supaya kajian tentang bagaimana Nabi diasuh oleh Abdul Muthalib ini menjadi terang, ya, latar belakang beliau dan sebagainya, sehingga pantas Nabi diasuh oleh Abdul Muthalib. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Kalau dari dulu itu orang-orang Mekah itu ada kaya-kaya. Tidak semua kaya. Abu Thalib kan tidak kaya, sederhana, ya. Tetapi memang para pemimpin itu kayanya itu karena memang pertama peternakan. Utsman bin Affan kaya karena peternakan dan pertanian. Yang kedua karena perdagangan. Karena perdagangan, ya. Kalau kita pegawai, rezekinya udah di tentukan, ya. Karena pegawai itu, ya. Jadi rezeki yang paling kecil itu seorang pegawai, ya. Jangan sampai jadi seorang pegawai karena rezeki yang paling kecil. Rezeki yang kedua, ya, yang selamat itu seorang petani atau peternak. Kenapa? Karena dia memang bertani itu memang menggantungkan semuanya kepada Allah, tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Tapi orang yang paling kaya tetapi juga risiko paling tinggi, ya, pedagang. Dia bisa berlipat-lipat unlimited keuntungannya, tetapi juga dia sangat terancam oleh ketidakjujuran, ya. Ketidakjujuran membawa petaka dan juga neraka. Wailul lil mutaffifin, ya, dalam beberapa ayat. Sehingga menurut saya kalau memang mau kaya itu peternak,
Ya. Dan setiap nabi itu seorang pengembala. Ya, setiap pengembala. Akan tetapi ketika dia berdagang, dia harus melepaskan semua kepasadannya, beralih menjadi seorang yang jujur. Dan Nabi juga menjalin ketiga-tiganya. Ya. Pertama sebagai peternak, pengembala. Yang kedua pernah menjadi pegawainya Khadijah, ya. Yang ketiga memang pedagang gitu ya. Semua itu diungkap oleh Rasulullah, sebaik-baik rezeki itu memang dari perdagangan, ya. Jangan sampai ada unsur riba di dalamnya atau ketidakjujuran. Itu yang dicatat oleh Al-Quran. Sehingga hampir semua pemimpin-pemimpin Arab itu memang kaya. Abdul Muthalib itu sampai 100 onta. Kalau Nabi Ibrahim kan 1000 onta pernah dia kurbankan, 1000 onta. Ya, terakhir itu karena memang sangat dermawan, ya. Kemudian dimimpikan Ismail untuk disembelih, untuk dikurbankan. Begitu sama mirip dengan Abdul Muthalib ini. Dan yang patut kita catat, agama beliau itu bukan penyembah berhala. Itu yang paling kita catat. Kenapa? Karena dia selalu berdoa di Ka'bah kepada Allah langsung. Jadi agamanya menurut para ahli dia adalah Hanafiyah Sam'ah, yaitu penganut milah Ibrahim. Milah Ibrahim, bukan penganut Hubal. Bahkan pada saat dia menggali Zam-Zam itu diapit oleh dua dewa kan, dua patung besar kan. Kalau dia penyembah berhala, dia nggak akan berani menggali di depan dua patung besar itu, karena didewa-dewakan. Orang Quraisy itu berupaya mencegahnya karena menggali tepat di depan patung itu, gitu ya. Tapi tidak peduli karena dia bukan sebagai penyembah berhala, ya. Digali dan ternyata memang di dalam itulah Zam-Zam muncul. Mungkin satu lagi kalau ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri. Ya. Jadi dia besar itu dirasa itu diberikan atau melalui wahyu ya. Yang jadinya Nabi Muhammad besar di dunia itu dari tanggal itu adalah firasat dia wahyu apa dia alam pikiran inspirasi apa. Kalau ya saya jawab, kalau wahyu kan itu identik pada seorang nabi dan rasul. Karena beliau seorang yang Hanafiyah sama, ya sebenarnya konsep paradigma para pemimpin Arab itu karena memang dasarnya adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu dia kan juga raja. Ya, pada saat awal-awal memang diintimidasi oleh Namrud. Ketika Namrud mati, tidak ada pemimpin besar di Babilonia, maka diwariskan akhirnya jatuh kepada Nabi Ibrahim. Jadi konsep itulah untuk saya bukan wahyu tapi ilham mungkin ya, ilham yang terpancar dari memang sejarah kuno di mana buyutnya Ibrahim alaihissalam menjadi penguasa besar, penguasa meliputi Babilonia yang sangat maju itu berarti meliputi Irak, Arab sampai ke Mesir, ya. Mesir itu kan negara Afrika, ya. Fir'aun. Tapi pada saat Ibrahim alaihissalam itu penguasanya Babilonia, bukan Fir'aun, bukan klannya Mesir kuno, bukan, tapi justru Babilonia. Nah itu diwariskan sehingga juga sabda doa Ibrahim alaihissalam di mana manusia berkumpul di haji, itu kan juga ada doa di mana Ibrahim itu mendoakan ada seorang turunannya yang akan mendapatkan wahyu, dan itu orang Arab pada tahu semua, sehingga cita-cita beliau konsepnya adalah karena paradigma Ibrahim sebagai seorang penguasa, yang kedua karena memang doanya dia berharap cucunya ini manifestasi dari doa Ibrahim alaihissalam yang makbul, ya. Oleh karena itu ya dia juga melihat Aminah seolah-olah tidak ada rasa sakit,
ngidam dan sebagainya, mulus-mulus, nggak ada. Ya, cahaya terang benderang, semua tanda-tanda yang dibaca oleh seorang pemimpin yang agung, yaitu ya Abdul Muthalib. Sehingga kenapa saya dalam kisah ini benar-benar stressing untuk mengungkap jati diri Abdul Muthalib supaya kita paham gitu ya latar belakangnya. Nggak ujuk-ujuk sebagai pemimpin Rasulullah itu benar-benar dikadar, benar-benar dikonsep oleh kakeknya sampai pengasuhannya aja itu benar-benar dirunut sampai yang paling berhak gitu. Ya, itu hebatnya Abdul Muthalib menurut saya ya. Jadi juga kita berjasa kepada beliau karena memang juga Zam-Zam itu diendali berabad-abad nggak ada yang tahu, tapi beliau yang akhirnya itu kan kisah yang lama. Ada Zam-Zam tapi di mana tempatnya orang nggak pada tahu. Ya, itu lewat mimpi itulah dia meminta pada Allah lewat mimpi sehingga dikabulkan. Tempat letaknya di bawah cangkul, ya. Itu kan bukan wahyu, tapi dia dikasih mimpi, artinya diberi ilham bahwa mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu salah satu nubuah, ya, salah satu nubuah, tapi bukan seorang nabi. Seorang mukmin itu kadang-kadang punya mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu salah satu nubuah dari 73 nubuah kenabian, ya. Nah itu, jadi menurut saya memang Abdul Muthalib pantas menjadi, Allah tidak mengajak wama mu'azzibina hatta nabata rasulah. Kami tidak akan mengajak seseorang sampai datang seorang rasul kepadanya. Nah, Rasulullah belum jadi nabi, belum jadi seorang rasul, sehingga status beliau adalah masalah tafsirah tengah-tengah sebelum risalah, sehingga memang menjadi penganut agama Ibrahim. Tentu Allah akan memasukkan dia nanti insyaallah bersama dengan Rasulullah, dengan keluarga gitu, dengan kita gitu. Itu mungkin udah 2 pertanyaan udah masuk Isa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.